presentasi, kemudian baru diskusi. Dibaca atau Pak? Ya, dibaca kemudian dijelaskan. Jangan cuma sekedar dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil diskusi kami tentang sholat dan puasa. Pengertian sholat. Sholat secara etimologi berarti Rekawati, suaranya kan tidak. pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi artinya istilah. Para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahir, salat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara hakiki, salat ialah berhadapan hati, jiwa, dan raga kepada Allah, secara yang mendatangkan rasa takut kepadanya, atau menghairkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan perbuatan. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Salat yang mula-mula diwajibkan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya adalah salat malam, yaitu sejak diturunkannya surah Al-Muzammil ayat 1-19. Setelah beberapa lama kemudian, surat Al-Muzammil ayat 20 dengan turunnya ayat ini, hukum salat malam hukumnya menjadi sunnah. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama syarab lainnya berkata mengenai ayat 20 ini. Sesungguhnya, ayat ini menghapus kewajiban sholat malam yang mula-mula Allah wajibkan bagi umat Islam. Syarat sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi dua macam. Pertama, wajib, dan yang kedua, syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang melakukan sholat, sedangkan sholat sah ialah syarat menjadikan salat seseorang diterima secara syara di samping adanya kriteria lain seperti rukun.
Salat wajib salat adalah sebagai berikut: Islam, dan diwajibkan kepada seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non-muslim. Balik, anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban salat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakal, orang gila, dan sejenisnya. Cara sholat. Berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat, rukuk dan tumakninah, i'tidal. Setelah rukuk dan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca salam yang pertama. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Dan pengertian puasa bisa disampaikan oleh teman saya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk puasa siapa yang mempresentasikan? Pengertian puasa. Storing. Ya, silakan coba lagi. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan siam. Puasa atau siam menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual suami dan istri, dan segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis puasa terdiri dari puasa wajib dan puasa sunnah. Berikut adalah jenis-jenis puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya.
Kedua, puasa kifarat. Puasa kifarat yaitu puasa sebagai denda terhadap orang yang bersetubuh pada saat berpuasa atau pada siang hari bulan Ramadan. Puasa nazar. Puasa nazar ialah puasa yang dilakukan karena pernah berjanji untuk berpuasa jika keinginannya tercapai. Jenis-jenis puasa sunnah adalah yang pertama puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa Tarawiyah, yang keempat puasa Senin dan Kamis, yang kelima puasa Daud, dan keenam puasa Asyura, ketujuh puasa Ayyamul Bid, dan puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama makan dan minum, yang kedua hubungan badan waktu puasa, yang ketiga muntah disengaja, yang keempat keluar mani secara sengaja, yang kelima haid atau nifas, keenam gila, dan ketujuh murtad. Puasa Ramadan dan sholat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Keduanya wajib dilaksanakan tanpa boleh mengesampingkan yang lainnya. Pada saat melakukan puasa Ramadan, sholat wajib 5 waktu juga wajib dilaksanakan. Sudah, Pak. Terima kasih. Silakan buka sesi diskusi. Ya, kita batasi sesi pertama 4. Entah itu 2 dari mahasiswa dan 2 dari mahasiswi. Silakan. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya. Mengenai tentang sholat dan puasa. Atau untuk pemakalah sebaiknya PPT-nya masih ditampilkan. Ya, itu bisa diperbesar lah. Ada pertanyaan tentang puasa dan sholat. Karena puasa dan sholat, terkhususnya sholat itu kerjaan kita setiap hari. Apalagi yang laki-laki itu tidak mengenal istilah istirahat atau
berhenti dari yang namanya sholat. Ya, ada. Yang belum melakukan presensi atau klik link absensi, silahkan klik dari sekarang. Untuk pemakalah, coba ini di fitur chat ada pertanyaan. Jadi silakan kalau misalkan belum ada pertanyaan, silakan pertanyaan yang di ruang chat itu dibaca kemudian dijawab dari Aparalia Sampulawa. Rekawati Muslimah dan yang lain yang jadi pemakalah, suara Bapak terdengar lah. Terdengar, Ya. Pak. Iya, Pak, terdengar. Ya. Jadi silakan baca. Terdengar. Silakan baca yang pertanyaan dari ruang chat. Bapak sekalian lagi melakukan absensi secara manual. Pak, saya akan menjawab. Dari Aparalia tuh kelompok berapa? Ya, Aparalia kelompok berapa tuh? Tahu itu teknis lah. Silakan jawabnya langsung. Jawabnya boleh. Ya. Reka Aparalia, Rek. Oke, Pak, aku melihat soal. Ada. Hukum menggerakkan badan saat sholat. Menurut Imam Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara mutlak bisa membatalkan sholat. Gerakan itu terhitung membatalkan sholat jika terpenuhi beberapa syarat. Beliau menyebutkan, pertama, sering. Kedua, bukan bagian dari gerakan sholat. 3, tidak ada kebutuhan mendesak. 4, berturut-turut, artinya tidak terpisah. Beliau juga menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua,
Kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat. Maka seandainya gerakan-gerakan ini digabung tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah, maka jadi sedikit ditinjau pada setiap rakaat masing-masing. Dan hal ini tidak membatalkan sholat. Menurut Sahul Mumti. Begitu Pak, apakah ada tambahan? Bapak nambahkannya pas terakhir ya. Ya, silakan jawab pertanyaan yang selanjutnya. Dari Sri Mulyani itu. Menteri Keuangan. Ya, silakan. Apabila ada seseorang yang menguap dan seterusnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Mulyani. Bolehkah menguap dalam sholat? Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika sedang diserang kantuk. Dianjurkan untuk menutup mulut ketika sedang menguap. Amalan ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Muhammad SAW. Jika salah satu dari kalian menguap, maka hendaknya ia menahan dengan tangannya di atas mulutnya, karena sungguh setan itu akan masuk. Sementara dalam sholat, umat Islam dianjurkan untuk khusyuk, artinya sebisa mungkin tidak melakukan gerakan lain selain rukun sholat. Jika salah satu dari kalian menguap di dalam sholat, maka tahanlah semampunya, karena sungguh setan itu akan masuk. Dan menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar memberikan penjelasan sebagai berikut. Sama saja baik menguap itu terjadi di dalam sholat atau di luar sholat, yakni tetap disunahkan meletakkan tangan di atas mulut. Meletakkan tangan di atas mulut bagi orang yang sedang sholat dimakruhkan jika ia tidak ada keperluan seperti menguap atau semisalnya. Allah yang Maha Tahu. Begitu Pak, jadi menguap di dalam sholat tuh boleh-boleh aja. Karena kan sunahnya menutup mulut saat menguap tuh dianjurkan supaya setan kada masuk. Tapi jangan juga kayak kerancakan nguap, baik dibatalkan bahasa aja sholatnya kayak itu. Terima kasih.
Ya, pertanyaan selanjutnya. Yang peserta anggota kelompok hari ini ya, selain Rekawati dan yang siapa tadi Muslimah, silakan berpartisipasi juga. Baik itu menjawabkan, baik itu membacakan soalnya. Jadi jangan cuma 2 orang yang aktif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salamiah kelompok 7. Pertanyaannya, misal dalam sholat itu ragu dalam memilih rakaat, maka apakah harus mengulang? Menurut Imam Syafi'i, jika seorang muslim ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat yang telah dikerjakan, maka hendaklah berpegang atas yang dasar lebih yang sedikit. Kemudian menyempurnakan sholat dengan sisa rakaat yang belum dikerjakan. Jadi kalau misalnya ragu antara misalnya 3 atau 2 rakaat, ambil yang 2 rakaat. Jadi sisanya bisa dilanjutkan dengan 2 rakaat lagi misalnya. Yang laki-lakinya mana nih? Dada. Ulan akan menjawab pertanyaan dari Rizal Wapik Insirah. Yang dimaksud celakalah bagi orang-orang yang salat dalam surah Al-Ma'un ialah maksudnya tuh orang lalai dalam sholat bujurai inya tuh sholat terus tapi inya lalai. Misalkan Zuhur sudah waktunya sholat tapi inya menunda jadi jam 3 misalkan. Kebanyakan kayak itu. Atau sholatnya tuh begasakan kada kusuk. Apakah bisa dimengerti? Ya, bagi yang menanya silahkan menjawab. Apakah bisa dimengerti? Tadi Pertanyaan yang bisa. pertanyaannya itu celakanya itu seperti apa? Maksudnya Kan ada lalai itu seperti menunda. Habis itu tidak khusuk. Kan di situ dijelaskan lo di surah itu bahwa akan mendapat kecelakaan. Nah, celakanya itu seperti apa? karena tahu kita kan Allah yang menilai. Entah itu celakanya di pahalanya atau kayak di kainannya di kesehariannya tuh karena tahu kita. Ya, karena Bapak yang menjelaskan atau menambahkan. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan jawab pertanyaan yang selanjutnya. Soalnya itu tafsir dari Al-Quran surah Al-Ma'un. Ya, silakan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasanuddin dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana yang harus dilakukan pada salat subuh jika lupa doa kunut? Menurut Imam Syafi'i,
kalanya lupa kunut, maka hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau misalkan kita kelupaan kunut pada sholat subuh tuh bisa diganti dengan sujud sahwi kalau sudah ingat kalau tertinggal tuh kunutnya. Apakah bisa dimengerti? Mengerti. Terima kasih. Ulun hendak menambahkan yang pertanyaan Rizal tadi, Pak. Ya, silakan. Celakalah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Menurut ayat 4 dan 5 surah Al-Ma'un, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dikutip dari tafsir Kemenak, dalam ayat-ayat ini Allah mengucapkan satu ancaman, yaitu kecelakaanlah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tubuh dan lidahnya, tidak sampai ke hatinya. Dia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan lidahnya dan yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia rukuk dan sujud dalam keadaan lalai. Ia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang diucapkannya. Perilaku tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang munafik. Ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-orang muslim yang awam, tidak mengerti bahasa Arab dan tidak tahu tentang arti dari apa yang dibacanya. Dan menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak sholat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, bagi orang-orang yang salat, Al-Ma'un ayat 4, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menepatinya, kemudian mereka melalaikannya. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan jawab pertanyaan yang selanjutnya. Berapa pertanyaan lagi? Wah, Salamiah belum tuh dijawab.
atau Sanudin, Syarif. Ya, ini untuk pertanyaannya sebenarnya masih banyak. Jadi dari misalkan yang terakhir Nadia Rahmah. Itu bertanya tentang posisi muka saat sujud yang benar itu seperti apa. Dari Rahmaniyah, menurut kalian apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Dia Nadia. Pak, Ya. kelompok kami satu orang kada kawa masuk di Google Meet, Jar. Siapa namanya? Janatul Huda. Coba. Janatul Huda. Janatul Huda. Kalau lain linknya, coba Pang di linknya yang ini. Karena tadi kan ada yang masuk Jannatul Huda. Kalau linknya lain gitu nah. Ya kirim linknya itu di mana tadi? Yang ujungnya. Sudahlah, coba Bang. Coba. JQN lah kok Pak, ujungnya. Bentar. GPUMJQN. Pun Bapak lelet anunya nah. Bentar. Ya, ZQN. Mudah-mudahan bisa itu. Ini sudah 33 orang yang berhadir di Google Meet. Atau anak Bapak bacakan pertanyaannya yang belum dijawab lah. Jadi silakan bagi pemakalah. Ini pemakalah dalam satu tempat atau beda tempat? Beda, Pak. Oh, beda tempat. Jadi silakan yang belum menjawab, silakan menjawab yang kelompok ini. Nah, di Jannatul Huda ada. PPT-nya masih di ini apa? Ya, selamat bergabung bagi Jannatul Huda. Ini pertanyaan dari Salamiah. Misalnya dalam sholat itu kurang atau lebih ragu dalam sholat, apakah harus mengulang? Jadi pertanyaan dari Salamiah ini sebenarnya masih belum lengkap. Mengulang itu mengulang sholatnya atau mengulang rakaatnya. Coba bagi Salamiah aktifkan suaranya. Gita. Ya, silakan perjelas kembali apa yang dimaksud di pertanyaannya kepada pemakalah. Maksud ulun tuh mengulang salatnya mulai awal kayak itu kah kayak itu nah. Nah, ya kayak itu. Jadi Salamia bertanya, apakah misalkan ketika sholat itu kurang atau ragu, apakah mengulang kembali dari awal ataukah hanya mengulang apa yang ragunya aja? Kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang yang rakaatnya yang ragu. Tadi dijawab
mengambil rakaat yang paling sedikit. Nah, apakah itu bisa dilaksanakan juga pada pertanyaan dari salamnya? Itulah salamnya. Inggih. Ya. Untuk pertanyaan dari Salamiah tadi, itu tuh maksudnya ragu jumlah rakaatnya kah? Atau kayak apa? Inggih ragu. Kayak ragu-ragu lebih kah atau kurang salatnya kayak itu nah. Apakah harus bahasa kayak itu? Izin menambahkan jawabannya. Kalau ragu hendak antara sedikit atau banyak lah. Kalau misalnya ragu tuh pilih yang ambil yang lebih sedikit. Misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat tuh. Jadi ragu-ragu rakaat atau keempat. Jadi pilih rakaat ketiga. Jadi tidak usah mengulang sholatnya dari awal, ambil yang sedikit aja. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Makasih. Untuk pertanyaan dari Rahmaniyah, pertanyaannya apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Jawabannya, orang yang menjadi makmum ada dalam sholat berjamaah diwajibkan untuk mengikuti setiap gerakan imam. Karena itu, dalam posisi sebagai makmum, apapun keadaannya, seseorang harus mengikuti semua gerakan imam, meskipun bisa jadi dia belum menyelesaikan bacaannya. Jadi kalau misalkan kita belum tuntung bacaan, tapi imam sudah melanjutkan ke gerakan berikutnya, kita tetap mengikuti imam. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir nih. Yang terakhir nantinya Bapak tambahkan jawabannya.
Pertanyaan terakhir sepertinya dijawab oleh Jannatul Huda. Jannatul Huda sudah bergabung di ruangnya kalau. Pak. Adalah Jannatul Huda adalah. Nggih. Ada. Ya, Nggih. silakan jawab bagaimanakah cara posisi muka saat sujud dengan benar. Ini pertanyaan dari Nadia Rahmah. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Posisi muka saat sujud, ya, Pak. Ya, silakan. Jadi, sama hidung itu bersentuhan dengan tempat sujud kita. Hidung, dahi. Posisi muka kita ketika sujud, hidung sama dahi ditempelkan ke tempat sujud gitu, Pak. Ya, Jannatul Huda. Ya, Pak, sudah. Sudah. Tadi Ya, kada sampai jaringan. Oh, ya udah. Ya, silakan tutup. Silakan tutup. Yang tadi moderator, silakan tutup diskusinya. Habis itu serahkan ke Bapak pulang. Karena kan tadi dibuka sudah, ditutup belum. Silakan tutup diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan diskusinya jawabannya kurang baik, mohon maaf. Kami sudahi diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan ke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Rekawati silakan keluarkan presentasinya. Stop presentasinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang sholat dan puasa.
Tetapi ketika diskusi tadi lebih banyak dan bahkan tidak ada sama sekali membahas tentang puasa. Karena puasa itu kan 1 tahun sekali, yaitu bulan Ramadan. Tapi tidak masalah lah. Nanti Bapak akan sedikit singgung tentang puasa. Tapi menarik, tadi beberapa pertanyaan tentang puasa yang sepertinya masih belum jelas dan Bapak nantinya akan menambahkan. Ini Bapak bacakan pertanyaannya dan kemudian Bapak jawab insya Allah. Yang pertama dari Aparalia Sampulawa. Apakah hukuman suara Bapak bisa terdengar? Dengar, Pak. Ya. Jadi apa hukumnya bergerak atau menggaruk badan saat sholat? Ya, sebenarnya ini walaupun sudah dijelaskan oleh pemakalah, tapi Bapak hanya menjelaskan dan menambahkan. Yang namanya gatal itu kan alami. Jadi pada dasarnya hukum Islam itu tidak membatasi kealamiahan atau kefitrahan seseorang manusia. Jadi yang namanya gatal itu pasti maunya minta digaruk. Tetapi di dalam sholat itu ada tata etikanya lah kalau bisa dibilang begitu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu boleh menggaruk, tetapi menggaruknya itu dengan syarat. Yang syarat yang lebih banyak disepakati yaitu menggaruk itu atau menggerakkan badan itu tidak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Misalkan maksud gerakan yang berturut-turut itu adalah anggota tubuh yang besar. Misalkan tangan. Kelihatan lah tangan Bapak lah. Tangan itu bergerak. Kalau misalkan bergeraknya menggaruh di pipi, satu anggota tangan itu yang bergerak. Misalkan ini kan 1, 2, 3. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu batal. Tapi yang dianggap tidak batal itu adalah ketika hanya bagian kecil dari anggota tubuh. Kalau anggota tubuh tangan itu kan jari. Kalau jari cuma ditempel misalkan ada nyamuk nempel di pipi dan kebetulan disengat dan sengatannya itu yang membuat rasa gatal dan ingin digaruk. Ketika ingin digaruk cuma meletakkan jari misalkan jari telunjuk ini ini saja yang bergerak. Ini sampai 10 kali pun itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika tangannya yang bergerak satu tangan. Tapi kalau hanya bergerak satu jari, misalkan nih. Bisa kelihatan? Itu kalau misalkan seperti itu tidak masalah. Tapi dengan catatan apabila sudah rasa gatalnya itu sudah hilang, ya silahkan tinggalkan lagi. Jangan istilahnya ketika sudah nyaman untuk menggaruk, teruskan itu yang salah. Jadi ketika sensasi gatalnya itu sudah hilang, silahkan tinggalkan menggaruknya. Itu tidak masalah. Tapi yang jadi persyaratannya adalah anggota tubuh yang menggaruk itu jangan seluruh tangan bergerak. Kalau cuma jari, baik itu jari telunjuk, jari jempol, jari tengah, jari manis atau jari kelingkingnya saja yang bergerak untuk menggaruk itu ada masalah. Nah jadi itu. Yang kedua pertanyaannya dari siapa tadi? Menguap.
Sri Mulyani, sebenarnya menguap itu kan alami juga, fitrah manusia. Jadi ada etikanya. Etikanya adalah menutup mulut. Jadi dan jangan juga, nah yang salahnya itu adalah ketika sholat menguap, biasanya kan kalau kita di luar sholat menguap mengucapkan apa? Kalau kita di luar sholat mengucap apa? Nah, yang salahnya itu adalah ketika sholat itu jangan mengucap auzubillah minasyaitonirrajim. Sama bersin. Bersin kalau kita di luar sholat mengucap apa kalau bersin? Alhamdulillah. Nah, kalau di dalam sholat, ketika sholat kita bersin, itu jangan mengucap Alhamdulillah. Cukup di dalam hatinya. Kalau diucapkan di luar, di lisan, itu sholatnya batal. Karena membaca Alhamdulillah ketika sholat yang bersin, itu menambah rukun sholat, bacaan sholat. Jadi, sementara yang belum tahu menguap atau bersin di dalam sholat, yang biasanya di luar sholat kita ketika bersin mengucap hamdalah, alhamdulillah, atau menguap mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim, itu jangan diucapkan di dalam sholat kata-kata tersebut. Kalau misalkan menguap auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan. Atau misalkan bersin, hacis misalnya, itu jangan mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu disunatkan. Nah, kayak Khalisa. Untuk wanita yang berhalangan ketika dia mandi wajib sekitar jam 11, apakah wajib melaksanakan sholat subuh? Tidak. Kalau dia mandi wajib, kecuali darah haidnya itu berhenti sebelum subuh dan dia menunda untuk mandi, nah itu yang dosa. Kalau misalkan jam 11 baru yakin dia itu bersih, kan sholat subuhnya sudah terlewat. Jadi tidak masalah lagi bila tidak sholat subuh. Yang salahnya itu adalah ketika sudah yakin sudah berhenti darah haidnya, tetapi malas untuk mandi, nah itu yang sholat subuhnya ketinggalan. Jadi ketika yakin sudah berhenti darah haidnya, langsung mandi wajib dan langsung sholat subuh. Nah yang sering atau bahkan terlupa ini bagi wanita, kalau misalkan ini seperti ini, jadi silahkan simak bagi yang khusus wanita. Bila berhenti haid itu ketika asar, misalkan asar, nah wajib wajib melaksanakan sholat zuhur dan asar. Jangan cuma melaksanakan sholat yang sudah ketika dia berhalangan itu cuma asarnya. Jadi bisa dipahami ketika wanita yang berhalangan itu sudah bersih ketika pas asar, dia wajib melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Sama juga dengan sholat isya dengan maghrib. Kenapa itu harus dilaksanakan? Karena itu ada hukum qiyas pada sholat yang bisa dijamak takdim atau jamak takhir. Jadi sementara sebelum tahu hal ini, itu yang ketika sholat asar atau sholat isya sudah bersih, tidak ada lagi darah haid yang keluar, cuma sholat asar dan sholat isyanya saja yang dilakukan. Nah ketika sudah tahu, seperti halnya seperti tadi, maghrib dan isyanya dilaksanakan, juga sholat zuhur dan asarnya pun dilaksanakan.
Nah, itu yang biasanya sering sering tidak diketahui oleh yang khususnya perempuan. Nah, pertanyaan dari Rizal Wafik Insyarah, ini sebenarnya tafsir Al-Ma'un ini sebenarnya banyak versi para ulama. Fawailul lil musallin. Bapak masalah bacaannya dulu. Itu kan ayat kelima, ayat keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu sebenarnya jangan dibaca ayat per ayat, tetapi disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi jangan diwakafkan di situ. Karena di situ tidak wakaf lazim. Jadi artinya bila dibaca ayat per ayat itu bahkan salah persepsi nantinya. Padahal fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, karena orang yang sholat itu pasti pasti beruntung. Jadi kalau yang sebelumnya membaca surah Al-Maun itu terpotong di fawailul lil musallin, dari sekarang langsung sambung ke fawailul lil musallinalladzi. Jadi nalladzina hum an salatihim sahun. Jadi maksud sahun di situ lalai, tadi dikatakan oleh pemakalah sebenarnya sudah tepat. Ada yang mengatakan sahun itu kan asal katanya adalah lupa. Nah, lupa di situ bisa lupa cuma lisan dan bacaan, cuma membaca ayat-ayatnya, syarat rukunnya itu sudah tepat, tetapi lupa apa yang disembah. Ya terkadang kan kita seperti itu ketika sholat. Yang mengingat Allahnya itu sangat sedikit. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi sahun di situ adalah lupa makna bacaan yang kita baca. Tetapi ada juga yang mengartikan atau mentafsirkan sahun di situ adalah melalaikan. Artinya melalaikan itu sebenarnya dia sholat. Tetapi lalai di situ bisa dikatakan menunda sholat. Tidak mengerjakan sholat di waktunya. Misalkan sholat asar ditunaikan di sholat maghrib. Nah itu lalai. Atau juga lalai itu bisa bermakna sholatnya sholat asar tetapi hampir dengan sholat maghrib. Itu yang disebut tafsir sahun di situ. Sahun itu makna asalnya dalam bahasa Arab adalah lupa. Tetapi lupa di sini banyak banyak tafsirnya. Nah, salah satunya yang pertama itu apa? Sahun artinya dia sholat tetapi makna atau tidak sholat dalam keadaan khusyuk. Tapi ada juga yang mengartikan atau mentafsirkan sahun di sana adalah melalaikan sholat atau melakukan sholat tetapi tidak pada waktunya. Yang seterusnya salamiyah. Dalam sholat itu kurang atau lebih ragu dalam sholat apakah harus mengulang. Nah, kalau mengulang itu tidak. Tetapi ambil dan yakini rakaat yang paling sedikit. Misalkan biasanya itu pada rakaat yang jumlahnya 4 biasanya. Jadi bila misalkan ini sudah tahiyat awalkah atau belumkah, rakaat kedua atau rakaat ketiga, ambil yang paling sedikit. Rakaat yang paling banyak 3, paling sedikit 2, jadi ambil yang paling sedikit. Nah, tapi ada syaratnya kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau ketika ragu itu disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi bisa lah caranya.
Caranya itu adalah sebelum salam itu melakukan sujud 2 kali. Bacaannya sujud yang pertama subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu 3 kali. Kalau biasanya kan sujud subhanalladzi subhanal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi untuk sujud sahwi itu diganti dengan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu sujud yang pertama 3 kali. Terus duduk antara 2 sujud. Membaca seperti biasa. Terus sujud lagi yang kedua sama bacaannya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan itu juga bagi yang menurut mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang ketinggalan membaca kunut. Jadi terserah apakah nantinya di antara kalian ini ada yang mengambil pendapat bahwasanya sholat subuh itu wajib berkunut. Kalau ketinggalan kunut, dia wajib sujud sahwi. Kalau misalkan tidak menganggap membaca kunut yang Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallai, dan seterusnya, itu tidak menganggap itu sebagai rukun, itu tidak masalah. Jadi jangan bertengkar dengan masalah yang ini. Karena yang berkunut ataupun yang tidak berkunut itu ada ambilannya, ada dalil argumentasi Nabi pada waktu yang ketika zaman Nabi. Jadi Nabi itu ada yang berkunut dan juga ada yang tidak berkunut. Tapi bahkan ada juga yang sebagian para alim ulama ahli fikih menganggap sebenarnya kunut itu adalah bacaan sholatnya diperpanjang. Makanya di Arab sana bacaan di sholat subuh itu biasanya panjang-panjang. Kalau biasanya kan kita cuma qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu kalau di Arab atau yang menganggap bahwasanya kunut itu adalah bacaan sholatnya lama. Kayak di Arab itu kan sembahyang subuh jarang yang membaca, bahkan mungkin tidak ada yang membaca qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat keduanya qul huwallah, karena sangat sedikit. Jadi yang menganggap bahwasanya kunut itu jadi ada 2. Kunut yang membaca Allahumma hdini fiman hadait, ada juga yang menganggap kunut itu adalah bacaan sholat subuhnya yang panjang. Jadi terserah mau yang mengikut yang pertama atau yang mengikut kedua. Nah, yang seterusnya dari Hasanuddin, bagaimana yang harus dilakukan pada sholat subuh jika lupa doa kunutnya? Kalau yang menganggap bahwasanya kunut itu merupakan rukun, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sudah dijelaskan tadi. Dari Muhammad Syarif, bolehkah kalau kita bayar hutang puasa wajib digabung dengan puasa sunat? Bisa. Ini yang beranggapan bahwasanya puasa qadha itu bisa digabung dengan puasa sunat. Tapi ada juga yang beranggapan bahwasanya puasa wajib itu hanya dilaksanakan ketika niatnya puasa wajib. Dan puasa sunat hanya dilakukan pada puasa sunat. Terserahlah. Hendak yang gampangkah, hendak yang tentang alihkah? Jadi puasa itu tergantung dari niatnya. Jadi niatnya puasa sahajaku puasa. Misalkan digabung pada puasa sunat Syawal misalkan. Sahajaku puasa wajib mengkodok bulan Ramadan dan puasa 6 di bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Selesai. Itu satu pekerjaan, niatnya 2, pahalanya pun 2. Tapi ada juga yang beranggapan bahwasanya bila puasa wajib, niatnya puasa wajib aja. Dan ada juga yang beranggapan walau puasa sunat, niatnya 1 aja puasa sunat. Ada juga. Jadi terserah kita. Hendak yang berat
atau yang ringan, terserah. Dari Nadia, ketika sujud mana yang dulu menyentuh lantai, telapak tangan atau lutut? Nah, ini sebenarnya ada dua versi hadis Nabi. Jadi ini perhatikan, jangan jangan bertengkar karena masalah ini. Yang pertama adalah telapak tangan. Yang namanya telapak tangan itu biasanya kan sholat itu kalau Bapak itu sujudnya itu tangan terlebih dulu. Itu ada argumentasinya dari hadis. Jadi masing-masing ketika sujud dari i'tidal dari ruku hendak sujud itu terserah mau yang terlebih dahulu itu menyentuh lantai apakah telapak tangan terlebih dahulu ataukah lutut. Hadisnya seperti ini kurang lebihnya. Kalau yang telapak tangan itu ketika Nabi itu masih muda. Jadi kan badan masih fit. Jadi telapak tangan itu bisa. Kalau ketika Nabi itu menyentuh terlebih dahulu lutut, itu hadisnya hadis ketika Nabi sudah berumur. Ya hampir 50 sampai 60 sampai Nabi wafat. Jadi kan orang tua itu biasanya lututnya terlebih dahulu menyentuh lantai. Kenapa? Yang namanya orang tua itu kan ya pertama baut bukan baut. Anggota tubuh tidak sefit pada waktu muda. Makanya sholat itu ketika sujud yang pertama menyentuh lantai itu adalah lutut. Namanya orang tua kan badan sudah tidak fit lagi. Terserah mau yang berpendapat mengenai sholat ketika sujud itu pertama apakah telapak tangan dulu menyentuh lantai ataukah lutut terlebih dahulu, itu terserah. Yang salahnya adalah saling menyalahkan, itu yang salah. Dan seterusnya Rahmaniyah. Apakah yang harus dilakukan makmum jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwasanya makmum itu melakukan apa yang dilakukan imam. Jadi misalkan makmumnya itu terlambat datang, sudah ketika makmum itu mengikut imam, misalkan imamnya sudah membaca Al-Fatihah, tinggal membaca surah misalkan. Ketika seperti itu, mau tidak mau kan bacaannya makmum itu tidak sampai, apalagi bacaan imam surahnya pendek misalkan. Pas misalkan bacaan makmum itu ayat keempat misalkan Maliki Yaumiddin, mau tidak mau imamnya sudah selesai membaca surah. Ketika sudah membaca surah, imam pasti langsung ruku. Apa yang dilakukan makmum ikut apa yang dilakukan imam. Walaupun bacaan Al-Fatihahnya belum selesai. Jadi bacaan Al-Fatihah itu sudah ditanggung oleh imam. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya jika 3 rukun terlewat bagi makmum, jadi 3 rukun itu maksudnya ruku, i'tidal, sujud. Baru makmum mengikut imam, itu makmum itu dianggap tidak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi artinya apa yang dilakukan imam, lakukan oleh makmum. Nah yang salah, Bapak banyak melihat yang salah itu adalah ketika imam sujud, selesaikan dulu sujud imam, baru makmum sujud.
berbarengan antara imam sujud, makmum pun sujud. Itu salah. Yang seharusnya adalah imam selesaikan sujudnya dulu, baru makmum melakukan sujud. Begitu juga dengan i'tidal, ruku. Bagaimana kalau misalkan kita tidak melihat imam ruku dan sujudnya itu sudah selesai? Kita lihat dengan mendengar bacaan takbir imam. Makanya di antara perpindahan rukun dari rukun ruku, sujud, i'tidal, tuma'ninah itu ada wajib membaca takbir. Allahu Akbar. Ketika bacaan imam itu habis di akbar, di huruf ro, baru makmum mengikuti apa yang dilakukan imam. Kalau makmumnya tidak bisa melihat imam. Kalau makmumnya bisa melihat imam, itu kada perlu mendengar bacaan imam. Kalau misalkan makmumnya banyak, ruangan di masjid ya sesak misalkan. Mau tidak mau kan kita tidak langsung melihat imam ruku sujud. Kita hanya mendengar apa yang dibaca imam. Ketika Allahu Akbar setelah selesai oleh dibaca imam, maka makmum langsung melakukan apa yang telah dilakukan imam. Jadi makmum itu tidak boleh mengiringi makmum tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan imam. Jadi bareng dengan imam itu salah dua. Apalagi mendahului perbuatan imam. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Nah itu yang salah. Yang berbarengan saja itu salah, apalagi yang membalap imam. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Nah itu salah. Makanya untuk sholat berjamaah wajib ada ilmunya. Jangan ilmu lalalihatan atau ilmu dedengaran. Jadi untuk ilmu agama itu wajib diikuti, ditanyakan pada orang yang ahlinya. Nah yang terakhir, Nadia Rahmah, bagaimanakah cara posisi muka saat sujud yang benar? Nah, yang wajib yang dilakukan oleh setiap orang yang sholat pada sujud itu sebenarnya adalah wajib menempel 7 anggota sujud. 7 anggota sujud itu apa? Yang pertama dahi. Kedua telapak tangan. 2, 3. Habis itu lutut kiri kanan. 4, 5. Kemudian kaki. Nah, kaki itu sebenarnya ada beberapa penjelasannya. Kaki itu kan ada yang yang jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu ada yang beranggapan wajib menempel ke lantai, dan ada juga yang mengharuskan jari-jarinya itu harus menghadap ke kiblat. Jadi bengkok, kayak itu bengkok. Jari-jari kaki menghadap ke kiblat, jangan hanya menempel di lantai. Itu yang pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi yang namanya sujud apabila salah satu dari yang 7 itu tidak ada, misalkan tangannya ya mentang-mentang kuat nih, misalkan lakian nih misalkan, sujudnya cuma hanya dahi aja. Dia mentang-mentang kuat misalkan, itu sujudnya tidak sah. Atau misalkan tangannya cuma satu yang menempel di lantai, tidak sah juga. Atau misalkan kakinya tidak menempel, cuma lututnya saja, tidak sah juga. Jadi harus ke-7-7-nya. 1, 2, 3, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, kaki kanan 6, kaki kiri 7. Jadi bila kurang salah satu, apalagi semuanya, itu tidak sujud. Nah, permasalahannya apakah
orang yang biasanya kan ada orang yang sakit di lutut. Kan biasanya ada yang mendengar atau melihat orang yang sholat hanya pakai kursi. Bukan, pakai kursi. Itu kada apa-apa. Karena itu ada udzur syar'inya. Sujudnya pun cuma mengisyarat ke lantai aja. Kan ada pakai kursi. Yang salahnya itu adalah yang badannya sehat pakai kursi. Nah, itu yang salah. Kalau yang sudah uzur syar'i, kan ada sekarang ini kan ada lututnya itu bukan oli apa, pelumas di dalam lutut itu kering yang mengakibatkan lututnya itu tidak fleksibel lagi, mau tidak mau itu mengakibatkan lututnya itu tidak bisa dilipat. Itu penyakit sekarang kan ada. Kalau seperti itu kasusnya itu tidak masalah. Nah, sampai sini ada pertanyaan lah. Pak hendak bertanya. Ya, silakan. Apakah wajib menempelkan hidung tadi ke lantai saat sujud? Nah, kalau hidung itu kada wajib. Kenapa kada wajib? Karena masing-masing kita kan hidung macam-macam. Ada yang pesek. Kalau misalkan pesek kayak apa ditempel? Ya lah. Kan logikanya aja saja sudah dapat. Karena orang Arab itu hidungnya mancung, jadi antara dahi dengan hidungnya itu tidak masalah. Kalau kita, nah yang wajibnya lagi atau catatan di sujud adalah pantat itu harus lebih tinggi dari kepala. Dan dianjurkan lagi posisi yang berat itu adalah di dahi. Supaya aliran darah yang ke dahi kan ada sebuah penelitian dokter urologi kalau salah di barat, dan bahkan ketika dia meneliti tentang darah yang di kepala, itu ada satu aliran darah yang tidak masuk kecuali ketika sujud. Jadi ketika sujud baru masuk aliran darah itu ke otak. Makanya disunatkan, dianjurkan berlama-lama ketika sujud. Itu mengantisipasi stroke. Jadi untuk bukan trauma, salah satu cara untuk mengatasi stroke adalah dengan lamanya sujud. Jadi untuk hidung itu tidak wajib. Tapi kalau misalkan bisa, silakan. Ya kalau orang Indonesia kan hidungnya mancung ke dalam, kada mancung keluar, artinya standar aja tuh orangnya. Jadi untuk hidung itu bukan dari wajib disentuh ketika sujud. Nah, selanjutnya tadi Bapak ketinggalan, ada kan kita mengenal ayat yang innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, dalam Al-Quran, al-fahsya itu kan keji. Itu yang bersifat seksualitas. Jadi, sholat ini mencegah perbuatan yang berhubungan dengan seksual, fahsya, wal munkar itu perbuatan yang pidana. Jadi terkadang ada sholat itu, ada orang yang sholat, perbuatan kejinya melakukan, dan jadi fahsya ini sebenarnya perbuatan keji yang korbannya itu sedikit. Kalau munkar itu korbannya banyak ya, kalau pidana lah pidana.
Jadi seksualitas. Dan munkar itu adalah perbuatan seperti mencuri, merampok. Jadi kalau sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, nantinya akan memberikan efek yang sangat besar terhadap seseorang muslim, baik jiwanya maupun raganya. Jadi kada usah umpat yoga pun badan kita sehat. Makanya para alim ulama dulu itu sehat-sehat. Karena mereka itu sering sholat. Ya kalahlah yoga. Kalahlah dengan sering ke gym misalkan. Sering-sering sholat aja. Dengan catatan sholatnya dengan rukun, syarat, dan yang lain-lainnya dilakukan dengan benar. Jadi fahsya dan munkar. Jadi fahsya itu yang berbentuk seksualitas. Kalau munkar itu bersifat kejahatan yang bisa, kalau kita yang pidana. Seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Nah, bila sudah ada pertanyaan tentang sholat, kita lanjut ke puasa. Karena puasa sebenarnya, kalau rukun puasa itu sebenarnya cuma 2. Rukunnya apa? Pertama niat, yang kedua menjauhi apa yang membatalkan puasa. Misalkan minum, makan dengan sengaja, melakukan hubungan seksual suami istri yang dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib, ya kurang lebih 13 jam kalau Indonesia. Cuma itu aja. Jadi puasa itu paling gampang mengingat rukunnya. Nah, ada perbedaan antara puasa sunat dengan puasa wajib. Kalau puasa sunat itu kalau misalkan tertinggal berniatnya itu tidak masalah. Tapi kalau niat puasa wajib itu wajib. Makanya mengantisipasi supaya kada ketinggalan puasa itu dalam niatnya. Kita kan biasanya bertaklid pada Imam Maliki ketika malam pertama bulan Ramadan. Biasanya di langgar-langgar itu dibaca. Bertaklid bahwasanya sengaja aku berpuasa pada seluruh bulan Ramadan. Mengantisipasi kalau ada di salah satu dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan itu ada yang kada berniat, itu tetap sah. Nah, untuk pembagian puasa itu sudah dijelaskan, puasa sunat, puasa wajib, puasa Ramadan, nazar. Puasa sunat banyak, Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa bulan Zulhijjah, bulan dari tanggal 1 sampai 9. Yang kada boleh puasa adalah puasa hari raya. Puasa di hari Jumat itu sendiri, tidak digandeng atau digabung dengan misalkan hari Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Jadi kalau hanya di hari Jumat puasa itu makruh. Jadi wajib digandeng dengan Kamis Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Ya, itu saja. Oh ini. Ini terakhir kayaknya nih. Dalam sujud itu matanya harus terbuka atau tertutup, Pak? Kalau Bapak itu tidak masalah tertutup atau terbukanya. Kalau misalkan tertutup itu membuat sholat itu lebih khusyuk, silahkan. Tapi kalau misalkan di situ banyak binatang-binatang, ya lebih baik dibuka. Tapi kalau bagusnya itu dibuka. Supaya saraf-saraf mata itu bekerja.
Nah, yang paling bagus itu adalah sholat itu misalkan ruku atau sujudnya itu rasakan otot atau apa namanya tulang-tulang itu apa namanya kencang. Jangan sampai ruku ya ruku. Ketika sudah tumaninanya bangun. Coba mulai di hari sekarang rukunya itu dilamakan sampai terasa agak kencang di bagian belakang. Itu akan memperkuat otot-otot belakang. Makanya takbiratul ihram itu sebenarnya antara apa namanya? Antara bahu itu kencang, jangan Allah Akbar. Padahal Allah agak dibuka nih dadanya itu agar supaya napas kita itu agak lebih baik. Diafragma di bagian dada ini kencang. Jadi supaya ya istilahnya ketika sholat kita ingin dan juga untuk kesehatan. Makanya kan ada terapi sholat yang digugus oleh Profesor Soleh. Itu beliau melakukan penelitian itu tentang sholat tahajud untuk menghilangkan stroke. Yang terakhir lagi lah. Itu. Jadi kalau Bapak itu terbuka. Jadi kalau misalkan tertutup itu lebih khusyuk ya kadang salah. Yang seterusnya matrasidi. Kebanyakan pemain bola kalau cetak gol pasti sujud. Apakah boleh sujud tanpa berwudu? Nah, itu yang namanya ada yang beranggapan bahwasanya sujud itu hanya ungkapan syukur. Jadi tidak mengapa yaitu sujud. Yang salahnya adalah ketika sholat itu tidak menutup aurat. Bahkan tidak berwudu. Jadi kalau hanya ungkapan sebagai ungkapan terima kasih, itu ada yang beranggapan kada baik. Ada juga yang beranggapan baik aja sebagai ungkapan rasa syukur. Kalau Bapak beranggapan ya boleh aja sebagai ungkapan rasa syukur. Wah, ini kebanyakan namanya nih. Ini Nadia Rahmah. Jika perempuan sedang di tengah berpuasa dan keluar darah haid, apakah berdosa jika perempuan itu melanjutkan puasa di hari tersebut sampai waktu? Nah, sebaiknya berbuka dulu. Jadi atau minum karena sudah tidak wajib lagi puasa. Kan syarat wajib puasa itu bersih dari segala hadas. Yang mencegah puasa itu kan tadi darah masih dalam keadaan haid maupun dalam keadaan nifas. Jadi sebaiknya tidak melanjutkan puasa. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kemarin itu ada ketua kelas mengusulkan hari Rabu. Yalah, ini mana ketua kelas? Nur Hidayah mana ada? Nur Hidayah, ketua kelas. Buka mic-nya. Jadi untuk minggu depan, apakah kita sepakat melaksanakan perkuliahan di hari Rabu ataukah di hari Jumat? Bapak mau konfirmasi. Karena untuk hari
pertemuan berikutnya itu kita mengadakan middle. Materinya dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama kan cuma kontrak studi, apa yang harus dipenuhi. Nah, yang dari pertemuan kedua sampai pertemuan hari ini. Dan untuk teknisnya open book. Dan untuk teknisnya menggunakan Google Form. Jadi menjawabnya di Google Form dengan waktu yang tertentu. Waktunya dibatasi sesuai jadwal kuliah. Nah, apakah di hari Rabu kita mengadakan mid testnya? Apakah di hari Jumat? Hari Rabu aja, Pak. Hari Rabu. Ya, nantinya kan Bapak akan melapor kepada prodi bahwasanya hari Jumat kali lagi gitu. Iya, Pak. Di hari Rabu itu samakah jamnya jam 9 sampai jam setengah 11? Kalau sama nantinya pada hari Rabu pagi jam sekitar jam 8 atau jam setengah 9 nantinya link Google Form dan untuk menjawab itu dikirim. Jadi kita sepakati bahwasanya pertemuan berikutnya itu dan seterusnya di hari Rabu jam 9 sampai jam setengah 11. Jadi untuk minggu depannya lagi, Jumat ke depannya itu tidak ada lagi perkuliahan pendidikan agama, tapi diganti dengan hari Rabu jam seperti biasa. Ini Muhammad Abdul Sadiq adalah Muhammad Abdul Sadiq. Yang belum melakukan klik absensi di Google Form, silakan klik linknya. Muhammad Rizky, terusnya sudah semuanya nih. Jadi mudah-mudahan penjelasan Bapak ini nantinya akan bermanfaat. Karena untuk sholat itu kita semuanya sholat semuanya. Dan Bapak harapkan untuk yang laki-lakinya terlebih di sholat subuh itu melaksanakannya di berjamaah. Di langgar ataupun masjid di dekat rumah. Karena pahalanya sangat besar. Dan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Karena ada Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sayangnya jangan guring ya. Sholat subuhnya di masjid atau di langgar berjamaah. Kalau yang sebelum hari ini kita melaksanakan sholat subuhnya jam 6 misalkan, ya bangunlah jam setengah 5 supaya karena subuh ini jam 5 kurang 15 itu sudah subuh dah. Karena berjamaah itu lebih banyak pahalanya 27 derajat atau 27 pahala sama dengan yang sendiri. Jadi lebih banyak pahalanya yang berjamaah. Dan berjamaah pasti diterima. Insyaallah. Yang sendiri belum tentu diterima. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Dan pertemuan berikutnya akan dikirim pada hari Rabu sekitar jam 8 atau jam 9. Dan untuk teknis bagaimana menjawab soalnya itu nanti akan ada di deskripsi di Google Form-nya.
kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarik, sis. Absennya di mana? Absennya di Google Form. Boleh keluar Ya, kan, silakan. Pak? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Salam keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.